Siapa yang sangka kalau ada sebuah perusahaan yang bisa menyewakan jasa orang yang bisa diminta menjadi apa saja. Selingkuhan, ayah seseorang, pacar, bahkan hanya sekadar menjadi teman bermain. Philip adalah seorang kulit putih yang sudah 7 tahun tinggal di Jepang. Keinginannya hanya satu, yaitu menjadi aktor terkenal. Ia mengikuti berbagai casting sampai akhirnya ditawari menjadi pohon di sebuah acara teater. Philip mulai bingung karena hidupnya bergantung dari panggilan casting yang ia daftar. Sampai saat itu temannya Sonia mengabarkan Philip untuk datang ke sebuah tempat dengan baju hitam-hitam. Ketika Philip datang, ia heran mendapati harus menghadiri upacara pemakaman. Ia melihat seorang wanita memberi pidato dengan begitu sedih mengenang kenangan mereka. Tiba-tiba tubuh yang terbaring itu bangun dan mengagetkan Philip. Ternyata ini adalah upacara kematian palsu di mana laki-laki yang di dalam peti itu menyewa jasa mereka untuk merasakan kesedihan orang-orang yang ditinggalkan jika dirinya tiada. Ketika semua orang pergi, seorang pria menghampiri Philip mengatakan bahwa upahnya dipotong karena telat. Pria itu kemudian memberikan Philip kartu nama dari perusahaan rental family. Keesokan harinya, Philip datang menemui Shinji dan pria itu menjelaskan kepada Philip bagaimana skema perusahaan mereka bekerja. Di sana ada 2 orang lain yaitu Aiko dan Kota. Philip awalnya tidak menerima pekerjaan aneh ini, namun ketika Shinji menyebut-nyebut soal iklan yang dibintangi Philip, akhirnya pria itu menerima pekerjaan ini. Hari pertama Philip diajarkan peran yang akan ia mainkan, yaitu menjadi mempelai pria untuk seorang wanita yang mengadakan pernikahan palsu karena wanita itu ingin keluarganya melepaskannya jika menikah. Di hari H ketika acara akan dimulai, Kota mendapati kamar Philip kosong. Seketika, para tim rental family panik mencari keberadaan Philip karena acara akan segera dimulai. Aiko berhasil menemukan Philip di toilet dan sedang ketakutan. Philip merasa ini salah karena akan mempermainkan hidup orang lain. Namun Aiko memaksa karena Philip hanya perlu berperan jadi peran palsu untuk membantu klien mereka bebas. Akhirnya upacara pernikahan palsu ini diadakan dengan khidmat. Philip juga disambut hangat oleh kedua orang tua kliennya. Dan tibalah ketika mereka berdua saja di kamar hotel, seorang wanita tiba-tiba datang dan memeluk klien Philip. Ternyata wanita ini menyembunyikan hubungan rahasia ini agar bisa hidup bahagia dengan kekasihnya. Esoknya Shinji memarahi Philip habis-habisan karena perbuatannya kemarin. Tapi Shinji tetap memberi peran baru untuk Philip. Kali ini ia akan menjadi seorang ayah bagi seorang anak perempuan yang akan masuk sekolah elit dan perlu sosok ayah agar bisa lolos. Philip mencoba menemui Aiko yang sebelumnya masih marah akan perbuatannya. Aiko menjelaskan bagaimana ia menemukan penerimaan dalam pekerjaan ini karena orang-orang yang menyewa mereka membutuhkan mereka. Di satu sisi, bos mereka yaitu Shinji memiliki sebuah keluarga kecil menunggu di rumahnya. Philip sendiri sedang berlatih mempersiapkan perannya yang baru menjadi seorang ayah. Ketika hari esok tiba, ia bertemu ibu dari anak itu yang meminta Philip membawakan kado untuk anaknya yang bernama Mia. Ketika akhirnya Philip menemui Mia, ia memperkenalkan diri sebagai Kevin, ayahnya yang lama menghilang. Tiba-tiba saja Mia berlari meninggalkan mereka. Untunglah Philip berhasil menyusulnya dan Mia memarahi Philip karena sudah tega meninggalkan dia dan ibunya. Mia meminta Philip berjanji untuk kali ini tidak meninggalkan mereka lagi, lalu pergi meninggalkan Philip. Sembari Philip menjadi peran ayah, ia mendapatkan satu lagi peran yakni menjadi seorang jurnalis yang akan mewawancarai seorang aktor senior yang sudah pensiun. Tibalah Philip di rumah aktor itu bernama Hasegawa. Hasegawa mempercayai Philip adalah seorang jurnalis padahal ia hanyalah aktor yang disewa sang anak untuk menghormati ayahnya. Seorang pria hidup menjadi aktor yang disewa orang-orang untuk menjadi peran yang mereka inginkan di hidup mereka. Philip mendapatkan klien dan berpura-pura menjadi seorang ayah bagi seorang anak kecil bernama Mia dan menjadi jurnalis untuk mewawancarai seorang aktor senior bernama Hasegawa. Hari itu Philip hadir di sekolah Mia untuk menemaninya membuat prakarya dari barang bekas. Dan Philip melihat Mia yang mengajak satu anak laki-laki tanpa orang tua yang menemani untuk bergabung. Setelah sekolah selesai, Mia memberikan hasil prakarya kepada Philip. Untuk pertama kalinya, Philip merasa gembira bertemu anak itu dalam hidupnya yang sepi. Esoknya, Philip mengajak Mia untuk melihat pameran lukisan akuarium dan tiba-tiba Philip mendapat telepon dari temannya. Philip ternyata lolos casting sebuah drama kepolisian karena selama ini Philip menunggu-nunggu kesempatan ini. Philip belum memberi jawaban dan masih menjalankan peran palsunya. Hari itu ia diajak Hasegawa untuk makan di sebuah kedai. Namun Philip yang tidak tahu membiarkan Hasegawa yang mulai pikun pergi sendiri dan hampir tertabrak di jalanan. Untunglah pria tua itu masih selamat, namun anaknya meminta Philip untuk tidak lagi menuruti keinginan Hasegawa. Hubungan Philip dan Mia semakin dekat, bahkan Mia meminta nomor HP Philip untuk disimpan. Lalu ketika pulang, Philip yang sedang melihat lukisan yang dibuat Mia untuknya memutuskan tidak mengambil peran di drama yang ditawarkan temannya itu. Mia mulai terbuka kepada Philip sampai selalu curhat kepada pria itu. Namun ibu Mia yang mengetahui hal tersebut tidak suka karena Philip hanyalah ayah sewa. Mia tidak suka
suka kepada ibunya karena ibunya tidak pernah mendengarnya. Akhirnya keesokan harinya ketika ibu Mia bertemu Philip, ia meminta Philip menjaga jarak sampai waktu wawancara sekolah tiba. Philip sendiri juga mengalami masalah dengan Hasegawa karena tidak mau menuruti keinginan kakek tua itu ke kota kelahirannya mengambil sesuatu. Rekan Philip yang lain yaitu Aiko juga tidak kalah melelahkan, di mana ia rela ditampar istri kliennya karena harus berpura-pura menjadi selingkuhan suaminya untuk meminta maaf. Esoknya ketika Philip di kantor, Shinji meminta Philip segera mengakhiri hubungannya dengan Mia karena anak itu mulai sayang dengan Philip. Sehingga ketika hari wawancara tiba, Philip dan ibu Mia berhasil melewati sesi wawancara. Dan ketika mereka akan pulang, Philip harus izin kepada Mia karena ia akan kembali ke Amerika. Namun Mia meminta Philip untuk kembali suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, Mia yang sedang bermain dengan temannya melihat Philip di televisi. Mia mencoba menelepon Philip namun tidak ada jawaban. Sampai ketika ibu Mia mendapat info ternyata Mia lulus di sekolahnya. Mia menanyakan soal Philip kepada ibunya dan ibunya ketahuan membohonginya. Philip merasa kesepian lagi, tiba-tiba ia mendapatkan ide berbahaya. Philip diam-diam menyelinap ke rumah Hasegawa untuk membawanya ke kampung halamannya seperti keinginan Hasegawa secara diam-diam. Walau sempat kesulitan, namun Hasegawa begitu bersemangat kembali ke kampung halamannya. Mereka juga sampai menginap di rumah terbengkalai untuk istirahat. Ketika besok pagi Philip terbangun, ia mendapati Hasegawa sudah menggali tanah mencari sesuatu. Ternyata itu adalah foto-foto lama mantan istri Hasegawa yang sudah meninggal. Kini keinginan terakhir Hasegawa berhasil diwujudkan. Namun ketika mereka pulang, Hasegawa tiba-tiba pingsan. Polisi datang menahan Philip karena dituduh menculik Hasegawa. Shinji dan yang lain berusaha sebisa mungkin menolong Philip namun tidak ada cara lain. Aiko sendiri sudah muak dengan pekerjaan ini dan memutuskan ingin berhenti. Sampai keesokan harinya Aiko bersama Kota menyamar menjadi pegawai kejaksaan untuk menangani kasus Philip. Lalu tiba-tiba ada tamu lain dari kepolisian mengira mereka akan ketahuan. Ternyata yang datang adalah Shinji yang menyamar menjadi anggota. Mereka berhasil menyelamatkan Philip dan ketika Philip keluar, ia mendapat kabar bahwa Hasegawa sudah meninggal. Philip tetap menjalani pekerjaannya bersama Shinji dan yang lain. Ia juga akhirnya menemui Mia lagi untuk meminta maaf. Mia menerimanya dan mereka bisa berteman lagi. Selain itu, perusahaan rental family tidak lagi menyediakan jasa permintaan maaf seperti yang selalu dilakukan Aiko.